Siapkan alat dan bahan seperti 2 buah gelas, stopwatch, air secukupnya, asam cuka secukupnya, dan cangkang telur. Langkah-langkahnya adalah siapkan cangkang telur secukupnya, kemudian bagi dua. Untuk yang pertama cangkang telur kasar, dan untuk yang kedua adalah cangkang telur yang halus. Cara menghaluskan cangkang telur bisa ditumbuk menggunakan alat seperti yang ada pada video. Kemudian siapkan 2 buah gelas yang berisi asam cuka secukupnya, kemudian diberi label A dan B. Lalu masukkan cangkang telur halus pada gelas A dan cangkang telur yang kasar pada gelas B secara bersamaan. Gunakan stopwatch untuk mengukur waktunya. Hasil dari percobaan tersebut membuktikan gelembung-gelembung gas yang dihasilkan dari reaksi asam cuka dengan cangkang telur halus lebih cepat muncul daripada cangkang telur yang kasar pada gelas B. Dengan selisih waktu yang cukup banyak, gelas A gelembung gasnya lebih cepat muncul dengan waktu 2 menit awal, sedangkan di gelas B baru bereaksi sekitar 15 menit. Kemudian untuk praktikum yang kedua, siapkan alat dan bahan seperti cangkang telur halus secukupnya, air cuka secukupnya, air mineral secukupnya, air panas secukupnya, 2 buah gelas plastik atau gelas lab, sendok plastik secukupnya, dan stopwatch. Kemudian langkah-langkahnya yaitu yang pertama, siapkan 2 gelas plastik atau gelas lab dan beri angka 1 dan 2 untuk membedakannya. Kemudian masing-masing gelas dituangkan 4 sendok asam cuka. Lalu tuangkan air panas di gelas nomor 1. Setelah itu tuangkan air biasa ke gelas nomor 2. Kemudian masukkan cangkang telur halus ke masing-masing gelas. Kemudian nyalakan stopwatch selama 5 menit. Kemudian amati dan lihat reaksi yang terjadi. Hasil pada percobaan praktikum yang kedua membuktikan bahwa gelas yang berisi air panas lebih cepat membuat gelembung gasnya muncul di atas. Untuk praktikum yang ketiga, siapkan alat gelas plastik atau gelas lab sebanyak 4 buah. Lalu siapkan sendok secukupnya dan klip kertas sebanyak 4 buah. Siapkan juga bahannya, yaitu cuka dapur secukupnya, air secukupnya, dan pemutih secukupnya. Cara kerjanya yang pertama, siapkan masing-masing gelas yang sudah dinomori 1, 2, 3, dan 4. Isi gelas pertama dengan 2 sendok pemutih. Isi gelas kedua dengan 2 sendok makan cuka dapur. Isi gelas ketiga dengan 2 sendok makan pemutih dan 2 sendok makan cuka dapur. Terakhir, isi gelas keempat dengan 2 sendok pemutih, 2 sendok cuka dapur, dan 2 sendok air. Masukkan 1 klip kertas pada masing-masing gelas dan tunggu beberapa menit. Selama 30 menitan lebih dapat dilihat perubahan terhadap klip kertas, yaitu pada masing-masing gelas. Gelas ketiga dan keempat menunjukkan perubahan yang paling signifikan. Jadi kesimpulan pada praktikum yang ketiga adalah gelas ketiga mengalami perubahan yang paling cepat. Hal tersebut dikarenakan kandungan reaksi di gelas ketiga lebih pekat daripada gelas keempat yang diberi tambahan air. Dan gelas yang kedua mengalami perubahan yang paling lambat. Hal tersebut dikarenakan korosi pada besi yang disebabkan oleh cuka membutuhkan waktu yang lebih lama. Untuk praktikum yang keempat, siapkan alat dan bahan seperti 3 atau 2 balon karet, soda kue secukupnya, cuka secukupnya, air secukupnya, sendok makan dan sendok teh, 3 atau 2 botol plastik, dan gelas ukur. Untuk langkah kerjanya, yang pertama, tuang air sebanyak 50 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian tambahkan 2 sendok makan cuka. Lalu tuang pada botol pertama. Lakukan hal yang sama pada botol kedua. Karena di sini kita hanya memakai 2 botol, maka hal tersebut hanya dilakukan oleh 2 botol. Jika kalian menggunakan 3 botol, maka lakukan hal yang sama pada botol yang ketiga. Setelah itu, masukkan baking soda atau soda kue ke dalam balon. Pada balon pertama, masukkan 1 sendok teh. Pada balon kedua, masukkan 2 sendok teh. Lalu tutupi botol dengan masing-masing balon. Tuangkan baking soda pada larutan air dan cuka.
Hasil pengamatan praktikum yang keempat adalah besar kecilnya balon yang mengembang juga dipengaruhi oleh takaran soda kue atau baking soda dan cuka yang dicampurkan. Semakin besar takaran keduanya, maka balon mengembang semakin besar dan sebaliknya. Jadi, botol kedua itu balonnya lebih mengembang daripada botol pertama. Jadi untuk kesimpulan praktikum yang keempat, semakin besar kontraksi zat-zat yang bereaksi atau bereaksi, maka reaksinya berlangsung semakin cepat atau sebaliknya.